Halo sobat bagi-bagi informasi, welcome back to my channel bagi-bagi informasi, dan kembali lagi bersama saya, narator banyak bacot. Oke guys ya, jadi kemarin kita udah membahas banyak negara-negara yang berkontroversi terhadap pemerintahannya. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah negara yang sangat-sangat memiliki keanehan dan keunikan sih menurut saya. Negara yang terletak di Tenggara Semenanjung Arab dan memiliki ibu kota Muscat. Negara apa tuh bang? Negara Oman. Jadi kali ini kita akan membahas negara Oman. Oman adalah negara yang terletak di wilayah Tenggara Semenanjung Arab yang memiliki ibu kota Muscat. Oman juga dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk pegunungan, gurun, pantai, dan teluk yang spektakuler. Selain itu, Oman memiliki warisan budaya yang kaya dengan pengaruh Islam dan tradisi Arab yang kuat. Perekonomian Oman didasarkan pada sumber daya minyak dan gas alam, tetapi pemerintahnya juga berupaya untuk mengembangkan sektor-sektor lain seperti pariwisata dan manufaktur. Oman adalah salah satu negara di Timur Tengah yang memiliki pendapatan nasional bruto yang cukup tinggi, terutama karena sumber daya alamnya, terutama minyak dan gas alam. Oleh karena itu, Oman dapat diklasifikasikan sebagai negara dengan tingkat pendapatan yang relatif tinggi di daerah Asia. Oman adalah negara yang memiliki banyak aspek positif seperti keindahan alamnya, stabilitas politiknya, dan beragam budaya serta sejarahnya. Namun, seperti negara lainnya, Oman juga memiliki beberapa sisi gelap atau masalah yang harus diperhatikan. Masalah yang pertama di negara Oman itu terkait dengan HAM atau yang biasa disebut orang dengan hak asasi manusia. Ada laporan dan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Oman, termasuk pembatasan kebebasan berbicara, persekusi terhadap aktivis hak asasi manusia, dan keterbatasan kebebasan media. Pemerintah Oman memiliki kendali yang kuat atas media dan masyarakat sipil. Jadi di Oman ini kita tidak bisa semeenaknya aja berbicara, mengemukakan pendapat. Nantinya kita bisa kena lah oleh pemerintahnya. Yang kedua itu isu buruh migran. Oman adalah tuan rumah bagi sejumlah besar pekerja migran yang datang dari berbagai negara untuk bekerja di sektor-sektor seperti konstruksi, perawatan rumah tangga, dan industri lainnya. Beberapa pekerja migran dapat menghadapi kondisi yang sangat buruk seperti eksploitasi atau pelanggaran HAM mereka. Jadi di negara Oman ini adalah namanya mereka itu membedakanlah antara warga-warga sipil asli dari Oman dan warga sipil dari migran atau dari luar negeri mereka. Yang ketiga itu ketidaksetaraan gender. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa bidang, ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah di Oman. Perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam beberapa bidang, termasuk akses pekerjaan tingkat tinggi dan partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Tidak seperti di Indonesia, wanita di Oman mereka memiliki keterbatasan dalam pemerintahannya. Mereka tidak bisa menjadi pemimpin, mereka juga tidak bisa bekerja dengan standar yang tinggi. Jadi mereka hanya cukup mematuhi suami mereka di rumah. Selanjutnya masalah lingkungan. Karena adanya sumber daya alam yang dilakukan dan dimanfaatkan oleh Oman ini seperti minyak dan gas, itu memiliki dampak negatif kepada lingkungan mereka. Meskipun pemerintah Oman telah berusaha untuk melindungi lingkungan, tantangan seperti inilah yang harus ditanggulangi oleh pemerintah. Jadi tanah terdegradasi dan masalah air selalu ada. Yang kelima, keterbatasan kebebasan beragama. Oman adalah negara Islam yang menghormati kebebasan beragama. Dalam batas-batas tertentu, meskipun berbagai agama diperbolehkan di negara ini, ada banyak batasan dalam praktik keagamaan dan proselitisme yang dapat menghambat kebebasan beragama bagi beberapa kelompok. Tidak semua manusia, tidak semua warga yang beragama bisa tinggal di sini, karena di negara Oman sebenarnya mereka itu memiliki satu negara yang utama, itu negara Islam. Jika memang ada negara non-muslim yang ingin tinggal di sini, ya mungkin mereka mendapatkan kebebasan beragama yang cukup minim seperti itu. Jadi penting untuk diingat bahwa sisi gelap atau masalah di suatu negara itu tidak selalu mencerminkan seluruh masyarakatnya. Nah, jadi nggak semuanya yang memiliki masalah
Tidak semua negara atau tidak semua masyarakat yang memiliki hal-hal negatif di negara itu. Masih ada juga kok masyarakat-masyarakat yang vibes-nya positif, yang memang kelakuannya seperti malaikat ya, seperti itu sih guys ya. Jadi dapat diharapkan sebagai viewers itu dapat mengkontrol lah emosinya. Jadi nggak semua tempat negatif gitu, nggak semua tempat diminta negatif, nggak gitu, nggak semua tempat party, nggak gitu juga ya. Oke, jadi situasi itu dapat berubah seiring waktu dan kritik yang konsumtif dan pemantauan HAM penting untuk mendorong perbaikan. Oke guys, seperti itu.